Mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar bakal mengubah peta politik jelang pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan Munaslup harus digelar untuk mencari Ketua Umum Partai Golkar pengganti Airlangga. Kapan Munaslup digelar perlu dibahas di DPP Partai Golkar. Soal itu mengundurkan diri. Jadi sebenarnya dengan pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, tentu itu sudah menjadi syarat untuk mencari ketua umum yang baru melalui forum musyawarah nasional luar biasa. Tetapi untuk menuju ke sana juga ada proses dan tahapan yang diatur juga dalam mekanisme organisasi. Nah, tadi saya mau menegaskan bahwa secara de jure Bapak Airlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai Ketua Umum. Selain Airlangga, anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Yusuf Hamka menyerahkan surat pengunduran diri ke kantor DPP Partai Golkar pada Senin pagi. Selain mengundurkan diri dari Partai Golkar, Yusuf Hamka juga menarik diri dari pencalonannya sebagai calon wakil gubernur untuk Jakarta dan Jawa Barat. Saya pikir untuk ikut di partai politik telah berakhir dan saya menjadi warga biasa, rakyat biasa sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya. Tapi namun demikian saya tetap berkiprah, terutama di bidang sosial. Saya akan bantu pemerintah untuk masalah penanganan masalah sosial dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur. Pengunduran diri Airlangga juga Yusuf Hamka direspon Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto bilang prihatin atas kondisi Partai Golkar namun tetap menghormati keputusan tersebut. Dirinya pun menambahkan dinamika politik terkait pencalonan gubernur dan wakil gubernur kental dengan skenario yang melibatkan kepentingan kekuasaan. Sebagai partai politik, PD Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain, tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan dan kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu. Dengan Pilgub memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu. Politik yang dinamis, terlebih pasca mundurnya Airlangga, Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, salah satunya di Pilkada Jakarta, sudah mengutuskan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kini, akankah dukungan dan peta politik akan berubah? Lalu, siapa pengganti Airlangga? Tim Liputan, Kompas TV. Mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar mencuatkan beberapa nama menjadi pengganti Airlangga. Di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Susatyo. Benarkah ketiga nama ini akan diajukan ke pleno Partai Golkar yang digelar hari ini? Lalu bagaimana dinamika politik khususnya peta dukungan politik Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju? Akankah berubah terutama jelang Pilkada serentak 2024? Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan virtual. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, lalu Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham yang tersambung melalui sambungan telepon, dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nusirwan Sujono. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi semuanya. Iya, saya ke Bung Idrus Marham terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Idrus, Assalamualaikum. Oh, tampaknya masih ada kendala komunikasi. Kalau gitu saya ke Pak Nusirwan dulu. Ini memang sudah ditegaskan oleh Sekjen Partai Anda, Pak Nusirwan, Mas Hasto Kristianto, bahwa tidak ada kaitannya dengan PDI Perjuangan dalam konteks mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Tapi yang digarisbawahi adalah begitu kentalnya dugaan intervensi terhadap partai politik oleh penguasa, begitu ya dikatakan, jelang Pilkada serentak 2024. Hal apa yang Anda lihat di intervensi kepada partai politik saat ini jelang Pilkada, Pak Nusirwan? Tentu Mas Hasto mengikuti proses sampai kepada statement tersebut tentu berdasarkan evaluasi selama pemilu lalu berlangsung. Ya. Dan itu kami rasakan langsung terjadi proses tersebut, sehingga wajar saja
apabila Pak Hasto menyampaikan dan atau merasakan hal tersebut kepada pada kondisi yang terjadi pada saat ini terhadap rekan kami dari Partai Golkar maksudnya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hasto juga dan kami pun mendengar sangat Ibu Ketua Umum sangat memprihatinkan hal tersebut terjadi ya. Tentu hal yang seluruh pihak, semua pihak tentu tidak berharap akan terjadinya kondisi-kondisi tersebut, apalagi kita menghadapi kurang berapa bulan adanya pilkada serentak dan itu akan sangat berpengaruh terhadap situasi ke depan untuk tentunya pada saat penetapan yang berlangsung di seluruh daerah. Oke, ya saya ke Bung Idrus. Pagi Bung Idrus, Assalamualaikum. Baik, sudah tersambung kembali. Ya, Bung Idrus, kalau ada dugaan-dugaan intervensi dan segala macam, tapi memang adakah tekanan yang Anda ketahui dari penguasa, katanya yang dikatakan penguasa terhadap mundurnya Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, Bung Idrus? Ya, kalau kita melihat selama ini dan Partai Golkar merupakan bagian integral dari Koalisi Indonesia Maju, dari langkah-langkah politik yang diambil oleh Erlangga sebagai Ketua Umum, tidak ada alasan yang bisa dijadikan dasar untuk menekan-nekan Partai Golkar. Kenapa? Karena Partai Golkar paham betul bagaimana sejatinya menempatkan diri ya ketika kita sendiri dan ketika kita bersama. Kalau kita sendiri kalkulasi politiknya di dalam mengambil kebijakan jelas. Ketika bersama dengan Koalisi Indonesia Maju juga jelas. Kalkulasi kepentingan yang ada. Jadi mulai daripada penentuan koalisi ini dan mengusung Prabowo Gibran ya sebagai calon presiden dan wapres dan akhirnya berhasil, pasti orang mengakui bahwa peranan Partai Golkar cukup besar. Nah, kemudian yang kedua, menghadapi pilkada juga orang juga tahu persis bagaimana kebijakan-kebijakan yang kita ambil ini betul-betul mengikuti kesepakatan-kesepakatan yang ada dengan kalkulasi politik yang orientasinya adalah kemenangan pilkada itu untuk menjamin kesuksesan kepemimpinan Prabowo di tingkat pusat. Oke. Sebutlah misalkan DKI Jakarta, sebutlah misalkan Jawa Barat, sebutlah misalkan Jawa Tengah, dan juga sebutlah misalkan Banten. Apa yang dilakukan oleh Partai Golkar itu betul-betul mengikuti seluruh proses-proses yang ada, dan di dalam proses itu ada perdebatan-perdebatan tentu yang tetap berorientasi bagaimana supaya soliditas tim ini. Dan oleh karena itu maka dari perdebatan-perdebatan itu kan format paslon yang keluar itu kan macam-macam. Yeah. Yang pertama, ada beberapa daerah mungkin karena ini belum final itu adalah calon tunggal. Ya, katakanlah ada dari tim plus. Ya. Kemudian juga ya, Bung Idrus. Oke, sepertinya ada gangguan komunikasi dari Idrus Marham dari Partai Golkar. Kita akan nanti mencoba hubungi kembali dan menanyakan lebih lanjut peta politik Pilkada 2024 yang terganggu sepertinya dari Partai Golkar ini karena mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Saya ke Mas Burhan dulu kalau gitu. Mas Burhan, apa yang terjadi dengan Partai Golkar menurut Anda, dari analisis Anda? Ya, terus terang kita tidak tahu persis ya apa alasan Erlangga Hartarto mundur. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto ketika membacakan pengunduran diri, itu alasan yang justru menunjukkan mengapa Erlangga Hartarto perlu bertahan sebagai Ketua Umum.
karena keberhasilan yang ditorehkan oleh Erlangga Hartarto sebagai ketum itu memang objektif. Pertama, Golkar berhasil menaikkan kursinya dalam jumlah yang cukup signifikan di pemilu 2024 kemarin. Yang kedua, capres Partai Golkar unggul dengan suara yang sangat telak, yaitu Prabowo Gibran. Jadi kalau kita mendengar pidato Pak Erlangga kemarin, itu bukan pidato pengunduran diri sebenarnya. Itu pidato mengapa Erlangga Hartarto perlu bertahan, karena keberhasilannya sebagai ketua umum Partai Golkar. Tapi lepas dari alasan yang sebenarnya yang melatar belakangi mengapa dia mengundurkan diri, yang sampai sekarang masih kabur tadi, memang Golkar menghadapi situasi yang tidak mudah ya, terutama dalam beberapa bulan ke depan. Pertama terkait dengan agenda pilkada, karena ini sudah di depan mata. Tanggal 27 Agustus bulan ini, Golkar bersama partai lain harus segera mendaftarkan pasangan calon kepala daerah. Nah, pertanyaan yang muncul dari Radit adalah, apakah pengunduran diri Erlangga Hartarto ini itu mengganggu ya calon-calon yang sudah diputuskan oleh Partai Golkar di bawah kepemimpinan Erlangga Hartarto? Belum didaftarkan. Jangan lupa ya. Jadi calon-calon yang sudah diputuskan oleh Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar itu belum didaftarkan ke KPUD masing-masing. Artinya kalau terjadi perpindahan kepemimpinan, pertanyaan yang muncul kemudian, seberapa besar ya pergantian kepemimpinan di tingkat Golkar tadi mengganggu rekom yang sudah dikeluarkan oleh Pak Erlangga Hartarto. Nah, ini yang saya kira nanti akan dibahas terutama dalam pleno malam ini. Itu berkaitan dengan legalitas pengunduran diri Erlangga Hartarto ya, karena secara de jure ya pengunduran diri itu belum diterima oleh pengurus Partai Golkar, perlu diplenokan. Nah, yang kedua terkait dengan jadwal Munas. Munasnya kapan? Kalau misalnya Munasnya itu dilakukan bulan Desember sesuai dengan agenda awal Partai Golkar, kemungkinan tidak terjadi perubahan berarti terkait dengan siapa pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar. Karena Desember itu artinya setelah jadwal pilkada selesai. Kalau misalnya Munasnya dilakukan sesegera mungkin, apalagi sebelum pendaftaran tanggal 27 Agustus bulan ini, kemungkinan punya dampak. Nah, seberapa besar dampaknya itu sangat tergantung oleh siapa yang menjadi ketua umum nanti. Ini yang saya akan tanyakan juga ke Bung Idrus selanjutnya. Bung Idrus sudah tersambung kembali ya? Mas Radi dan saya kira betul pertanyaannya tadi Mas Burhan itu tentang masalah status ya paslon-paslon yang sudah diputuskan. Jadi perlu saya jelaskan adalah bahwa salah satu kekuatan Golkar itu adalah ada pada sistem. Ada pada sistem, dan karena itu maka keputusan-keputusan yang sudah diambil kemarin itu adalah keputusan institusional, keputusan partai, bukan hanya keputusan Erlangga Hartarto. Karena keputusan partai tentu itu berlaku meskipun terjadi perubahan atau pergantian ketua umum. Nah, tapi di dalam prakteknya nanti tentu mungkin saja ada satu dua yang perlu ada diskusi. Tapi tentu dan sudah diperiksa akan mengganggu proses pilkada ini. Itu satu jaminan dulu. Jadi tidak ada karena keputusan institusi. Ya, jadi bukan keputusan Erlangga, ini dulu penting. Nah, kemudian terkait dengan proyeksi Munas, ya memang malam hari ini itu ada rapat pleno. Dan rapat pleno itu nanti yang pertama pasti akan menetapkan penerimaan pengunduran diri Erlangga selaku ketua umum. Nah, setelah itu maka barulah berakhir Erlangga sebagai ketua umum. Dan segera ditindaklanjuti dengan PLT. Ya, pelaksana ketua umum. Dan setelah itu, dengar-dengar dari DPP itu akan segera menjadwalkan pelaksanaan Munas.
Dan Munas ini tentu supaya tidak mengganggu ya tentang bagaimana menghadapi pilkada, maka kemungkinan ya sekitar katakanlah minggu terakhir dari ini sudah selesai, minggu-minggu ini kan sudah selesai. Oke. Jadi katakanlah kalau sekarang tanggal berapa, tanggal 13, ya saya kira tanggal 19, 20 itu bisa diselesaikan. Dan ini kita sudah berpengalaman. Tahun 2017 itu saya kebetulan pejabat ketua umumnya ketika itu, tanggal 13 rapat pleno, 13 Desember, kita melakukan rapid tanggal 17, Munasnya tanggal 18, Munaslup ketika itu. Dan tanggal 19, 20 sudah selesai, jadi tidak ada masalah bagi Golkar. Oke, artinya ya, tidak ada masalah. Ya, Bung Idrus, artinya ketika para calon kepala daerah ini nanti didaftarkan atas nama PLT Ketua Umum Partai Golkar, hal itu tidak jadi soal ya? Tidak jadi soal, dan saya punya keyakinan itu sudah ketua umum baru adalah melaksanakan keputusan DPP sebelumnya, terkecuali mungkin ada catatan-catatan, tetapi pasti dibicarakan di tingkat tim Koalisi Indonesia Maju, dan yang paling penting lagi adalah dibicarakan dengan calon-calon yang mungkin sudah ditetapkan sebelumnya. Itu pasti itu kita lakukan. PLT-nya betul Bahlil Lahadalia, dan bagaimana jadi nanti Bahlil itu tidak mungkin jadi PLT karena bukan pengurus. Oke. Ya dengar-dengar ada beberapa kan yang jadi calon di situ. Ya jadi ada informasinya, ada AGK, kemudian ada Bambang Susatyo, kemudian ada Kahar, ada Doli. Dan saya kira silakan ada rapat pleno, dan karena ini kan waktunya simpel, jadi tidak usah dipersoalkan siapa PLT-nya. Karena cuma 1 minggu ke depan ini. Baik, artinya nama Bahlil sudah dipastikan tidak akan menjadi PLT begitu karena bukan pengurus ya? Tidak akan mungkin dipastikan PLT, tetapi aspirasi dari bawah, dari DPD, DPD 1, DPD 2, hampir sepakat ingin supaya Bahlil yang menjadi ketua umum. Oke. Apakah ini juga jadi friksi di dalam atau bagaimana Bung Idrus? Ada yang mengajukan nama Bahlil tapi juga ada juga yang mengajukan nama-nama lain di luar itu? Ya itu wajib. Golkar ini partai besar dan go public. Saya kira Prof. sudah paham. Kalau ini go public, ini bukan partai abal-abal, tapi partai saya percaya itu Bung Idrus. Ada aturan gitu loh. Boleh saja banyak yang mencalonkan, tapi saya punya keyakinan ada kesadaran bersama untuk menjalin keutuhan partai, ujung-ujungnya kembali kepada Bahlil semua. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Nusirwan. Tadi juga saya sudah menyimak bahwa Bung Nusirwan melihat begitu ada intervensi dari penguasa terkait partai politik yang akan menghadapi pilkada serentak. Kalau begitu, kalau Anda punya pandangan seperti itu, Anda melihat juga bahwa residu pemilu presiden kemarin ini masih ada di pilkada serentak 2024, Pak Nusirwan? Kita belum sampai kepada kesimpulan seperti itu karena saat ini sedang berlangsung. Silakan Pak Nusirwan. Saat ini sedang berlangsung proses administrasi di masing-masing partai politik. Nah, lihat pada saat memasuki masa-masa kampanye dan atau katakanlah sampai menjelang adanya penyelenggaraan pada November di depan. Tapi tentu kita patut untuk cukup berhati-hati atau katakanlah mencermati beberapa hal yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Idrus, karena semua ini sebetulnya partai politik, saya tidak menyebut 1, 2, tapi seluruh partai politik tentunya bekerja berdasarkan sistem, berdasarkan keputusan institusi, sehingga kita pun berharap bahwa adanya proses yang sedang dipersiapkan untuk sampai kepada penyerahan siapa saja yang akan maju di dalam pilkada nanti kelak, tentu mekanisme masing-masing partai akan menjaganya
untuk sampai kepada proses itu berlangsung dengan baik. Tapi tentu kalau pertanyaan yang tadi disampaikan, tentu kita sama-sama harus menjaga konsistensi dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap partai politik. Itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai partai politik. Kepercayaan rakyat terhadap partai politik itulah yang menjadi hal yang utama. Sampai seberapa jauh kita masih bisa mampu untuk menerjemahkan dan memberikan calon-calon pemimpin di daerah. Dan meskipun secara faktual di lapangan juga tidak mudah, tapi kami dari PDI Perjuangan berupaya untuk mengaspirasi rakyat itu bisa kita suguhkan, kita bisa tampilkan, meskipun beberapa hambatan dan kendala-kendala yang itu biasa di dalam setiap pemilihan. Demikian. Pak Nusirwan, kita ketahui Partai Golkar ini adalah partai lama, partai yang cukup senior begitu ya di kancah politik Indonesia, sama dengan PDI Perjuangan begitu, sudah mengawal dari era ke era, dari rezim ke rezim begitu ya, sudah berkompetisi dengan sangat demokratis dengan PDI Perjuangan dari dulu begitu. Tapi kalau Anda melihat saat ini Partai Golkar yang baru nanti jika memang ada ketua umum yang baru, apakah tetap akan menjadi Partai Golkar yang sebelumnya kita kenal, ataukah menjadi Partai Golkar yang kembali menjadi representasi penguasa? Jangan dijawab dulu, nanti akan ditanyakan kembali kepada Pak Nusirwan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, Sapa Indonesia Pagi, sesaat lagi di Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, tadi saya sempat menanyakan kepada Pak Nusirwan dari PDI Perjuangan soal Partai Golkar yang sudah lama eksistensinya ada di kancah politik Indonesia, bahkan sama dengan PDI Perjuangan juga sejak awal mengawal negeri ini menjadi republik. Partai Golkar dan PDI Perjuangan sudah sama-sama mengikuti kontestasi demokrasi dengan sangat demokratis, dengan sangat positif. Nah, yang ingin saya tanyakan, saat ini Partai Golkar sedang ada masalah dengan mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, dan ada isu intervensi di sana. Kabarnya demikian. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah menurut Pak Nusirwan Partai Golkar ini akan berselancar dengan karakternya yang khas begitu selama ini yang kita kenal, ataukah menjadi representasi penguasa justru yang dikenal selama ini punya karakter khas? Yang pertama tentu kami tidak gembira dengan apa yang selama ini. Pak Ibu Ketua Umum juga menyampaikan keprihatinannya tersebut, sehingga jangan dilihat bahwa ini adalah sebuah kejadian yang menguntungkan bagi partai lain. Tidak demikian, khususnya bagi PDI Perjuangan tentunya tidak menghendaki hal ini terjadi, karena kita lama bersama-sama dan tentu pengalamannya pun demikian pula. Dan berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya melihat bahwa saya masih berkeyakinan para tokoh-tokoh, para pimpinan Golkar mampu mengikuti mengikuti proses yang sedang berlangsung saat ini, dan mampu menjaga keutuhan, mampu menjaga kebesaran dan kokohnya partai tersebut. Jadi kami masih berkeyakinan hal tersebut masih akan dipegang teguh oleh teman-teman bapak-bapak senior, teman-teman saat ini memegang kepemimpinan, dan itu tentu menjadi dimanapun partai, dimanapun tentu tanggung jawab moral itu akan selalu melekat untuk tetap mampu menjaga keberlangsungan, keutuhan institusi organisasi partai politik. Itu juga yang kita harapkan bersama, bahwa Partai Golkar tetap menjaga marwahnya begitu ya, meskipun ada isu seperti ini, terutama yang juga kita perhatikan bersama, yang harus kita perhatikan bersama adalah konstituen yang sudah dipupuk Partai Golkar selama ini,
di seluruh penjuru negeri begitu, termasuk untuk menghadapi pilkada serentak. Mas Burhan, kalau sekarang ada isu seperti ini, mundurnya Erlangga Hartarto dan diterpa isu ada dugaan intervensi penguasa begitu. Bagaimana dengan komposisi koalisi Indonesia Maju yang sudah dipupuk sejak awal, bahkan sebelum pilkada serentak, sejak pilpres bahkan, dan diupayakan untuk tetap solid begitu di penyelenggaraan pilkada. Apakah ini akan terganggu juga komposisi koalisi nanti? Saya menduga tidak terlalu banyak efeknya terhadap koalisi. Bahkan kalau kita menyimak pidato pengunduran diri Erlangga Hartarto, itu kan ada kata-kata untuk memuluskan transisi pemerintahan. Jadi jangan-jangan pengunduran diri itu bagian dari desain semacam itu supaya koalisi pemerintahan ke depan tidak terganggu, ya. Dan itu yang kemudian bertemu dengan aspirasi sebagian kalangan, termasuk dari Bang Idrus untuk memunculkan nama Bahlil Lahadalia kan sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Jadi kalau saya melihat begini Radit ya, Partai Golkar ini kan partai yang satu sisi memiliki kekhasan karena tidak dimiliki oleh satu pemegang saham mayoritas tunggal. Ya. Ini berbeda dengan partai-partai pada umumnya di Indonesia. Ada veto player, ada shareholder besar dan tunggal, dan shareholder tunggal tadi itu mengatasi konflik di internal karena dia punya peran yang sangat besar terutama dalam proses kelahiran sebuah partai. Misalnya PD Perjuangan itu punya Ibu Mega, Demokrat punya Pak SBY, Gerindra punya Pak Prabowo, Nasdem punya Surya Paloh. Nah di Golkar itu tidak seperti itu, ya. Golkar ini istilahnya tadi Pak Idrus Marham seperti partai dengan ibarat perusahaan TBK, go public dia. Jadi tidak ada pemegang saham mayoritas tunggal. Nah di satu sisi ini partai bisa menjadi embrio atau entitas yang bersifat modern. Ya. Tapi di sisi lain itu menjadi masalah kalau tidak mampu menyelesaikan persoalan faksionalisasi di dalam. Dan itu yang menjelaskan mengapa Partai Golkar dalam sejarahnya itu partai yang paling banyak mengalami perpecahan, splinter, ya. Nasdem misalnya, atau bahkan Gerindra misalnya, itu kan bisa disebut sebagai partai anak cucunya Partai Golkar kan? Karena kegagalan dalam menyelesaikan faksionalisasi di internal, dan itu jadi kelemahan buat partai yang tidak memiliki pemegang saham mayoritas tunggal. Nah, pada titik itulah kemudian doktrin karya dan kekaryaan Partai Golkar itu menjadi satu sisi menjadi doktrin Partai Golkar, tapi juga bisa menjadi titik lemah Partai Golkar karena Golkar menjadi sangat tergantung sama siapapun yang berkuasa, dan itu yang menjelaskan mengapa setiap pergantian rezim itu melahirkan ketua umum baru. Coba cek ya, misalnya zaman Ibu Mega ketua umumnya Akbar Tanjung. Tahun 2004 Akbar Tanjung berhasil membawa Partai Golkar sebagai pemenang pemilu. Hanya sekali Partai Golkar Orde Baru jatuh 2004 langsung Partai Golkar menjadi pemenang. Tetapi apa yang kita lihat di Munas Golkar di Bali? Alih-alih insentif atau reward kepada Akbar Tanjung sebagai ketua umum yang berhasil membawa kembali kemenangan buat Partai Golkar, justru Akbar Tanjung dikalahkan oleh Wapres saat itu. Namanya Yusuf Kala ya? Yusuf Kala. Gitu. Kemudian tahun 2009 ganti lagi kan Pak Abu Rizal Bakri. Kemudian tahun 2014 dan seterusnya. Jadi memang satu sisi doktrin ini memberi keleluasaan buat Partai Golkar untuk lincah kesana kemari, tetapi juga bisa menjadi titik lemah buat Partai Golkar, terutama berkaitan dengan independensi terhadap kekuasaan. Oke, independensi terhadap kekuasaan. Meskipun di sisi lain ketika ini disebut sebagai karakter yang khas dari Partai Golkar dengan posisi berselancarnya dengan epicentrum penguasa, ini menjadi satu kekhasan tersendiri. Tapi yang dikhawatirkan oleh Mas Burhan tadi, ini menjadi tidak demokratis ketika penguasa yang berkuasa pada saat itu menyetir begitu ya Partai Golkar, dan ketua umumnya terus berganti seiring dengan pergantian rezim. Nah ini yang saya akan tanyakan berikutnya, apakah pergantian rezim ini sekarang ini juga berpengaruh terhadap Partai Golkar? Ini artinya
momennya pas begitu ketika Erlangga Hartarto mundur. Anda mau mengatakan seperti ini, Mas Burhan ya? Nah, ini yang kita tunggu ya hasil Ya. Munas yang akan datang dalam waktu dekat. Nanti malam kan ada pleno. Oke. Jadi nanti kita bisa cek tuh. Tetapi lagi-lagi ada hubungan simbiosis mutualisme sebenarnya. Nah, bagi pihak luar, hubungan dengan kekuasaan yang dianggap sebagai titik lemah Partai Golkar, tetapi kalau ditanyakan kepada internal Partai Golkar, mereka justru merasa itu bukan bagian dari kelemahan. Oke. Jadi justru Partai Golkar menganggap itu bagian dari karakter khasnya dan tidak dianggap sebagai titik lemah, itu dianggap sebagai titik keuntungan. Dan itu yang menjelaskan mengapa Partai Golkar, siapapun yang berkuasa, meskipun Survive, Golkar gitu ya. tidak ikut misalnya mendukung dalam proses pilpres, Ya. Golkar akan bergabung dengan kekuasaan. Oke. Karena memang kelahiran Golkar nggak bisa dipisahkan dari itu. Jadi ini nanti kita lihat ke depan Ya, ya, oke. seperti apa Partai Golkar terutama pasca Munas. Tapi sepertinya karakter ini tidak berubah, kan ini bagian dari kekhasan Partai Golkar, sesuatu yang mungkin buat kita merasa itu bukan sesuatu hal yang positif, tetapi justru banyak sekali internal Partai Golkar yang merasa mereka nggak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Ya, baik. Ini menarik sekali. Saya tanya lagi juga Bung Idrus. Bung Idrus, koalisi aman tapi ya sejauh ini ya? Koalisi Indonesia Maju ya? Ya, sekali lagi kalau kita melihat dari alasan Erlangga mundur, kan dalam rangka untuk bagaimana mengawal dan memperkuat pemerintahan ke depan. Oke. Karena itu dengan pergantian ini, itu tidak memperlemah, itu semakin memperkuat dan bagian daripada strategi itu. Apalagi kalau kita melihat lahirnya tim ini, Golkar salah satu partai yang menjadi inisiator dan inspirator lahirnya Kim. Koalisi Indonesia Maju, dan karena itu langkah strategis yang dilakukan oleh Erlangga ini justru orientasinya memperkuat ke depan, dan sebagai bukti nanti bahwa ini tidak akan terganggu dan tidak akan mengganggu keutuhan Golkar sendiri, sehingga saya punya keyakinan bahwa ke depan ini di intern Golkar, katakanlah Bahlil jadi ketua umum, pasti nanti Erlangga mantan ketua umum juga akan mendapatkan posisi-posisi tertentu. Katakanlah di penasehat ataukah di pembina. Itu satu. Kemudian karena Erlangga pada waktu ketua umum sebagai inspirator dan inisiator Kim, lalu nanti bersama-sama dengan Bahlil, saya juga punya keyakinan Bahlil pasti akan tetap menginginkan supaya mengusulkan supaya Erlangga Hartarto tetap dalam kabinet. Itu akan kita lihat, dan ini nanti orang baru kalau begitu bahwa apa yang dilakukan oleh Erlangga ini, mundur ini betul-betul secara real politik orientasinya akan semakin memperkuat koalisi Indonesia Maju ke depan, memastikan suksesnya kepemimpinan Prabowo Gibran. Saya kira itu yang harus kita lihat gitu loh. Dan yang terkait dengan masalah Bahlil ini, saya ingin katakan Bahlil ini adalah kader plus. Dia mulai dari daerah. Dan karena itu sekarang ini ada suasana kebatinan terbangun dari daerah. Ya udah, Bahlil ini dari daerah. Jadi ada kebersamaan mendukung. Jadi munculnya Bahlil ini justru dari bawah. Gitu loh. Bukan semacam titipan, bukan apa. Tetapi ini dari bawah, lahir dari bawah. Dan sejatinya begitu nanti partai ke depan Golkar. Jadi kalau mau misalkan jadi ketua umum, ya mulailah dari bawah. Jangan tiba-tiba kutu-kutu jadi DPP, akan lebih pintar dari bawah. Itu. Nah, kemudian masalah di terakhir, meskipun demikian, saya ini 7-8 tahun jadi sekjen. Itu ada Pak Nusirwan, ya, saya terima kasih teman-teman dari PDIP, dari ketua umum, kemudian juga dari sahabat saya sekjen, Mas Hasto dan lain-lain sebagainya. Tapi insya Allah, ya kita ini sudah sama-sama tahu semua, Golkar akan menyelesaikan masalahnya sendiri, dan dari proses-proses yang ada ini akan semakin memperkuat posisi Golkar ke depan. Baik. Ya, itu aja. Baik.
Bung Idrus, ini saya juga tertarik dengan tulisan harian Kompas hari ini di halaman 1 bahwa menyebutkan kasus hukum sandra partai di pilkada. Dan menurut sumber Kompas yang saya baca juga di harian Kompas bahwa ada kasus yang menyangkut Pak Erlangga Hartarto sehingga memaksa untuk mundur. Apakah demikian yang terjadi di internal Partai Golkar? Apa yang dibicarakan? Jadi begini, kalau ini saya bisa jadi saksi. Ya, 2-3 tahun yang lalu kan juga semua orang tahu bahwa saya banyak mengkritisi Airlangga. Ya. Ya, dan pada waktu itu juga salah satu faktor yang kita kritisi adalah masalah hukum. Tapi setelah masalah hukum ini berproses sedemikian rupa dan sudah disidangkan yang lain, kan sudah selesai. Nah, tentu timbul pertanyaan kalau semua yang terlibat sudah selesai, lalu 1-2 tahun ini justru muncul, ini kan pertanyaan. Ya. Jadi saya punya keyakinan bukan itu. Oke. Ya kan saya termasuk orang yang mengkritisi dan saya kira Mas Burhan, Profesor Burhan juga tahu gitu loh. Dan lalu kemudian belakangan saya sama-sama kan untuk ke partai. Saya diberi tugas sebagai Ketua Dewan Pembina Bapilu DPP Partai Golkar. Lalu saya diberi tugas menjadi Sekretaris Tim Kerja Strategis pemenangan Prabowo Gibran. Jadi ini saya punya keyakinan dan ada. Oke. Baik, Ya. dipastikan tidak ada sandera menyandera dari kasus hukum untuk mundurnya Erlangga Hartarto begitu ya, Bung Saya Idrus? punya Baik. keyakinan tidak ada itu dan sebenarnya kan ini dan saya termasuk pengkritik dulu Oke. tentang Baik. masalah ini gitu loh. Baik, Ya. terakhir saya ke Pak Nusirwan sebelum ke Mas Burhan juga. Pak Nusirwan, kalau melihat posisi Partai Golkar saat ini yang dikatakan Bung Idrus tadi akan tetap berselancar meskipun Erlangga Hartarto mundur, akan ada kader-kader lain yang mengisi posisi Ketua Umum Partai Golkar yang akan dinilai semakin solid oleh Bung Idrus tadi. Nah, dalam konteks itu di penyelenggaraan Pilkada 2024 pasti akan ada juga komunikasi-komunikasi politik yang dijalin oleh PDI Perjuangan dengan Partai Golkar. Apakah ini juga akan tetap berjalan beriringan, termasuk juga di pilkada-pilkada yang strategis seperti di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur? Apakah komunikasi juga masih tetap dijalin dengan Partai Golkar, Pak Nusirwan? Tentu bahwa apapun kondisi dan situasinya, komunikasi politik itu tetap harus berlangsung. Dan apabila itu berkaitan dengan pengganti dan sebagainya, kami tidak ikut campur dengan hal yang berkaitan dengan internal, tapi berkaitan dengan komunikasi politik, apapun hasilnya, apapun proses berikutnya, tentu kami akan tetap di pusat maupun di daerah, kan kami akan berkomunikasi dan itu sudah berlangsung lama dan bahkan beberapa daerah-daerah yang sudah diputuskan pun banyak yang kami bersama-sama dengan Golkar di berbagai daerah Indonesia. Jadi kami tidak terpengaruh komunikasi politik, tetap harus, bahkan harus saya katakan tetap berlangsung untuk melakukan kerja-kerja politik yang ke depan masih begitu padat, begitu banyak. Demikian. Baik. Terakhir ke Pak Saradi. Terakhir singkat Bung Idrus silakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Nusirwan itu luar biasa. Dan memang paradigma yang kita kembangkan dalam berpolitik itu, teman-teman partai lain kita anggap sebagai mitra perjuangan, bukan sebagai lawan. Ini dulu nih. Nah, oleh karena itu benar kata Mas Nusirwan adalah bahwa komunikasi politik adalah sebuah keniscayaan. Saya buka aja, saya kata Golkar dulu berada pada oposisi beberapa saat ketika itu. Saya ketua koalisi, merah putih. Lalu ketika itu ada Indonesia Hebat. Orang mungkin tidak tahu, 1, 2, 3 kali dalam posisi saya itu, ketemu dengan Mbak Mega, ketemu dengan Mas Hasto, Mas Puan, Mas Pram. Jadi itu nggak ada. Jadi ini sebagai mitra, ini harus wajib hukumnya. Kita komunikasi sebagai anak bangsa. Sebagai implementasi dari konsep asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini PDIP, Pak Mas Hussein ya. Jadi ini jalan semua, pokoknya nggak usah khawatir. Baik. Terima kasih Bung Idrus. Terima kasih. Assalamualaikum. Terakhir ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau di Kompas ditulis kasus hukum sandera partai di pilkada, Anda punya analisis soal ini atau Anda punya pendapat soal ini?
Iya, kita tidak punya bukti konkret ya terkait dengan itu. Tetapi yang pasti highlight-nya adalah kedaulatan partai itu harus diletakkan di atas segalanya. Karena ini bagian dari prinsip atau elemen dasar demokrasi. Partai politik itu etalasenya demokrasi. Dan karenanya partai politik harus dijaga kemandirian dan kedaulatannya. Jangan sampai terjadi proses pemboncean terhadap partai politik sehingga partai kehilangan marwah dan martabatnya dalam mengambil keputusan internalnya. Dan itu persis yang disampaikan oleh Pak Erlangga dalam pidato pengunduran diri agar proses demokratisasi tetap dilanjutkan, diperbaiki, ya. Jangan sampai ya apa yang kita saksikan belakangan ini dengan fenomena regresi demokrasi itu diperparah dengan makin turunnya ya posisi tawar partai terutama ketika berhadapan dengan kekuasaan. Oke, itu poinnya bahwa kita semua berharap apapun yang terjadi saat ini oleh kepada Partai Golkar dengan mundurnya Erlangga Hartarto tetaplah menjadi Partai Golkar yang sudah punya khasnya selama ini berjalan mengarungi perjalanan politiknya begitu sampai akhirnya mengawal presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih para narasumber saya. Iya, singkat saja Bung Idrus karena waktu sudah habis. Saya pertama singkat adalah saya ingin mengatakan bahwa perjalanan Golkar dalam menyelesaikan masalahnya ini sampai nanti ada ketua umum itu nggak ada intervensi sedikit pun. Oke, baik. Ya, dan komunikasi kita anu aja fine aja kita komunikasi misalkan dengan yang lain, dengan Mas Dasko, kemudian ada di situ yang PDIP, kemudian dari partai lain itu jalan. Baik. Oke. Dan kita sebagai teman paling ketawa-ketawa, ya kan kita saling tahu dan saling menghargai, itu yang penting. Gitu. Ya, saling menghargai itu yang penting dan ini untuk eksistensi Partai Golkar juga ke depan. Terima kasih. Sekali lagi keputusan partai, nggak usah ragu. Oke. Oke, ya makasih. Baik, terima kasih. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, lalu Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono telah berbagi perspektif pagi hari ini. Terima kasih, sehat selalu, sampai jumpa lagi Bapak-Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Prof.